Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita ya, khususnya bab Al-Jabar. Bab Al-Jabar. Pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, saya ingin sekali kita mengasah dua keterampilan dasar dalam mengerjakan soal matematika ya. Yang pertama, keterampilan itu berupa kreativitas. Ya, kreativitas mengembangkan hal-hal yang sudah kita pahami dari sudut pandang kita ya. Dan yang kedua, kemauan ya. Jadi ada kreativitas dan juga ada kemauan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada kreativitas insya Allah nak, dan ada juga kemauan. Nah, di mana kedua prinsip dasar ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk membantu memecahkan masalah ya, memecahkan masalah. Artinya memecahkan masalah itu harus ada kemauan nak, dan juga harus ada kreativitas dari sudut pandang yang sudah ada pada kita. Baik, kita mulai soal nomor satu. Saya bacakan soalnya. Tentukan nilai dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat jika dinyatakan dalam K. Kenapa dalam K? Karena ketiga persamaan X tambah Y tambah 2Z sama dengan K. X tambah 2Y tambah Z juga sama dengan K. 2X tambah Y tambah Z juga sama dengan K. Nah, di sini coba nak semuanya perhatikan. Dari ketiga persamaan ini ada kesamaan pola kan? Di mana semuanya menghasilkan K. Nampak nak? Nampak? Nampak ya? Dan semuanya ada duanya. Ada dua. Yang pertama X tambah Y tambah 2Z sama dengan K. Yang kedua X tambah 2Y tambah Z sama dengan K. Kalau tadi 2Z, sekarang 2Y, maka persamaan berikutnya 2X tambah Y tambah Z sama dengan K. Nah, apa artinya? Kalau bentuk persamaan ini relatif sama, persamaannya kan mirip. Ya, persamaan kan mirip. Persamaan pertama, kedua, ketiga mirip. Hasilnya sama-sama K. Kemudian berbedanya hanya 2Z, 2Y, 2X. Ada X dan Y-nya. Kesimpulannya, karena persamaan mirip, maka besar dugaannya nilai X, Y, dan Z bernilai sama. Saya ulang. Kenapa kita bisa menduga nilai X dan Y serta Z nilainya sama? Karena persamaannya relatif sama dan hasilnya juga sama. Ya, persamaannya relatif sama dan hasil yang didapatkan juga sama. Berarti wajar ya, wajar sekali kalau X dan Y serta Z nilainya sama. Bentuk persamaannya sama, hasilnya sama. Nah, anak-anak sekalian, misalnya cara pertama ya, misalnya kita gunakan, kita tempuh cara yang pertama. Dalam cara pertama ini intinya ada kreativitas di mana kita bisa menjumlahkan saja. Karena kalau dijumlahkan akan mendapatkan nilai yang sama. Nah, X tambah 2X jadi 4X. Y tambah 2Y tambah Y, ya. Y tambah 2Y tambah Y jadi 4Y gitu kan. 2Z tambah Z tambah Z juga hasilnya 4Z. Juga hasilnya 4Z. Maka kita peroleh hasil yang didapatkan dari penjumlahan K tambah K sama dengan berapa nak? 3K. Maka empatnya bisa kita keluarkan. Berarti 4 kali X tambah Y tambah Z sama dengan 3K. Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang kita dapatkan jika 4 kali X tambah Y tambah Z sama dengan 3K, berarti
nilai X tambah Y tambah Z sama dengan 3K. Gitu ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 3/4K. Nah, Per persamaan 4K. ini, nak, akan menyempurnakan ketiga persamaan yang ada di atas. Berarti kalau lihat persamaan pertama di mana X tambah Y tambah 2Z, berarti X tambah Y tambah 2Z, kita pecah Tadi Z tambah Z, kan nilainya K. Sementara X tambah Y tambah Z nilainya 3/4K tambah Z sama dengan K. Maka kita peroleh dengan cara ini, berarti Z adalah K kurang 3/4K. Kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan 1/4K. Nah, kalau nilai Z 1/4K dengan cara mensubstitusikan X tambah Y tambah Z yang sama dengan 3K ke dalam persamaan pertama, berarti kalau X tambah Z ke persamaan kedua, X tambah Y X sama dengan K, maka dengan cara yang sama, kita peroleh Y-nya juga seperti Z. Seperempat. Dengan cara yang sama, maka Z apa? Oh, ya, ya, ya. Nah, maka dengan cara yang sama, X-nya pun 1/4K. Itu benar ya. X-nya bernilai seperempat K, seperempat K, seperempat K. Jadi kalau kita mau jawab pertanyaannya, apakah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, maka nilainya menjadi X-nya seperempat, seperempat K kuadrat ditambah seperempat K kuadrat ditambah seperempat K kuadrat, hasilnya seperempat kali seperempat, 1/16 K kuadrat tambah 1/16 K kuadrat tambah 1/16 K kuadrat, maka diperoleh nilainya 3/4, maaf, kok 3/4 ya? 3/16 K kuadrat. 3/16 K kuadrat. Ini hasil dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Di mana X, Y, Z-nya mirip, sama bahkan ya, karena persamaannya juga sama. Kita dapatkan X-nya seperempat K, Y-nya seperempat K, Z-nya seperempat K, sehingga kalau dikuadratkan menjadi 1/16K kuadrat ditambah 1/16K kuadrat ditambah 1/16K kuadrat, maka hasil akhirnya menjadi 3/16K kuadrat. Nah, ini cara yang pertama, nak. Ada pertanyaan, nak, untuk cara yang pertama ini? Silahkan, nak. Ada pertanyaan? Bentar, ada yang daftar lagi ya. kalau ada yang bingung tanyakan terus, Kak Lagi. Nasita. Pak, Ya. Jadi, saya di ruangnya saya ulangi ya. Ketika persamaannya serupa, nah X tambah Y tambah 2Y, 2Z sama dengan K, X tambah 2Y tambah Z juga sama dengan K, 2X tambah Y tambah Z juga sama dengan K. Persamaan yang mirip dengan hasil yang sama mengindikasikan bahwasanya jawaban yang diperoleh nanti adalah nilai yang sama untuk ketiga variabelnya. X sama dengan Y sama dengan Z. Nah, kesamaan inilah yang kemudian menginspirasi kita untuk menjumlahkan. Karena nanti 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4. 1 tambah 2 tambah 1 juga 4. 2 tambah 1 juga 4. Maka dapatnya 4X tambah 4Y tambah 4Z. Itulah yang nilainya K tambah K tambah K. 3K. Berarti nanti X tambah Y tambah Z-nya setara dengan 3/4K. Nah, kita bisa substitusi.
Kalau pertama-pertamanya X tambah Y tambah 2Z tambah Z tambah Z nilainya sama dengan K. Padahal X tambah Y tambah Z-nya itu 3K. Berarti kita dapatkan Z-nya seperempat K. Dengan cara yang sama, Y-nya seperempat K. Z-nya seperempat K. Nah, ini menunjukkan bahwasanya benar nilai X dan Z-nya sama. Bagaimana? Ada yang bertanya? Pak, berarti nilai akhirnya ini 3/16 K kuadrat. Itu Iya, jawabannya, Pak betul. ya? Hasil akhirnya karena diminta dalam K, hasil akhirnya K sama dengan 3/16 K kuadrat. Karena diminta dalam K, maka hasilnya 3/16 K kuadrat. Betul? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah ya? Nah, kita lihat. Ini cuma cara. Ini hanya cara. Artinya apa? Kita bisa menggunakan metode selain ini. Boleh. Bahkan nak sekalian ya, metode yang mungkin kalian dapatkan, kalian temukan, itu jauh lebih ringkas. Ya, kayak mana Pak? Gini nak, ya. Tadi saya ulang ya. X tambah Y tambah 2Z sama dengan K kan mirip dengan X tambah 2Y tambah Z sama dengan K. Mirip enggak? Mirip. Dan juga mirip dengan 2X tambah Y tambah Z sama dengan K. Betul Bang Kana? Betul ya? Sehingga kesimpulannya, kalian bisa berandai-andai saja. Oh, berarti kan X-nya, Y-nya, Z-nya mirip sama nilainya. Kenapa tidak berandai saja memilih X-nya, yang namanya kreativitas ya. X-nya satu, berarti Y-nya juga satu. Berarti Z-nya juga satu. Kesimpulannya K-nya 4. Ya kan, K-nya 4. Satu tambah satu tambah 2 sama dengan 4. Begitu juga satu tambah 2 tambah satu sama dengan juga 4. Kan sama kan? Ya, sama. Ah, Begitu juga di bawahnya. Nah, iya. 2 tambah satu sama dengan 4. Berarti selesai. Kalau X-nya satu berarti X kuadrat. Nah, ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat, tambah Z kuadrat, artinya X kuadrat satu, Y kuadrat juga satu, Z kuadrat juga satu. Hasilnya berapa? 3. Ya, hasilnya 3. Kalau dibandingkan dengan Sika ya, maka salah satu solusinya karena K-nya 4, bukankah 3 itu sama dengan 3 per 4 kuadrat kali 4 kuadrat, sama kan? Maka 4 kuadratnya jadi 16, jadi 3/16. 4-nya kembalikan jadi K kuadrat. Maka solusinya akan menjadi sama. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat menjadi 3/16 K kuadrat. Boleh juga. Nah, trik yang kedua ini, Ananda sekalian, itu sangat efektif kalau kita menjumpai soal ini dalam bentuk pilihan berganda. Kenapa tidak dimisalkan saja dengan angka yang sederhana? Satu misalnya, atau juga boleh dua. Paham? Paham, paham. Kalau paham boleh dicatat. Kita lanjut ke tema yang kedua ya. Pentingnya kreativitas dan kemauan dalam memecahkan masalah matematika. Intinya, soal yang sudah dihadirkan akan bisa dijawab dan menjadi lebih mudah kalau kita mau melihatnya secara mudah, lebih sederhana. Boleh di screenshot, nak? Silahkan di screenshot layarnya. Kita lihat bagaimana kreativitas untuk soal yang kedua, ya. Insya Allah ini juga ada nanti rekaman videonya, nak. Nomor 2. Tolong Nufah atau
Nashita, tolong baca soalnya, Nak. Nomor 2, silahkan. Tentukan, Mm-mm. tentukan nilai A tambah B tambah C tambah D jika diketahui Ya, A tambah 3B tambah 2D sama dengan 6.160. ya bagus. 6A tambah 2B sama dengan 7.680 Ya, dan 6C tambah 3D sama dengan 8.820. ya bagus ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ide tambahan, Nak. Kalau ingin memecahkan masalah besar, ada masalah besar, mungkin sulit. Tapi cara yang lebih sederhana, pecah masalahnya menjadi lebih sederhana dengan cara menjadikan bentuknya menjadi lebih kecil. Kalau persamaan pertama, A tambah 3B tambah 2D sama dengan 6.160, ini sudah sederhana karena A-nya sudah koefisiennya, B-nya sudah koefisiennya 3. Karena 1 dan 3 bilangan prima ya, sudah tidak bisa dikecilkan lagi. Tapi tidak untuk persamaan kedua. 6A dan 2B masih bisa dikecilkan. Betul? Caranya dibagi dengan 2. Coba dibagi 2, Nak. 6A bagi 2. Berapa saya tulis? 3A. 3A. 2B bagi 2, Nak. B. 7.000. 1B. Ya, 1B. Boleh B juga ya. 7.680 dibagi 2. 7.680 dibagi 2. Ayo, ayo anak-anak cepat. 7.680 dibagi 2. Berapa, Nak? 3.840. Nah, begitu juga untuk persamaan ketiga. Ini juga bisa dikecilkan, disederhanakan. Caranya kali ini dibagi 3. Ya, dibagi 3. Nah, sekarang coba dibagi 3. 6C bagi 3 berapa? 6C bagi 3 berapa, Nak? 2C. Bagus, 2C. 2C. 3D bagi 3 berapa, Nak? D. Sekarang 8.820 bagi 3 berapa coba? 8.820 dibagi 3 berapa, Nak? 8.800 bagi 3 berapa, Nak? Bagi 3, iya bagi 3. 2.000 berapa? 2.000. Ayo 2.000. Ayo berani yuk. Silakan. 2.900 berapa, Nak? 40 ya, 2.940. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 3 persamaan yang paling sederhana, di mana yang pertama A tambah 3B tambah 2D yang nilainya 6.160, 3A tambah B yang nilainya 3.060, 2C tambah D yang nilainya 900. Nah, sekarang ya Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau saya minta kalian menyimak dengan baik, ya, maka di sini kalian akan bisa memperhatikan persamaan pertama A, B, yang kedua A, B, C. Bukankah sedikit adalah muncul, betul? Iya kan? C sekali. Kalau A 2 kali, B muncul 2 kali, B juga muncul 2 kali.
hanya B saja yang muncul satu. Nah, sekarang perhatikan, nak. Kalau saya minta kalian menyimak ini, nak. Yang saya lingkari ya, yang saya lingkari ini. Khusus kita memperhatikan A dan A-nya. A tambah 3A berapa, nak? A tambah 3A. A tambah 3A berapa, nak? Kalau dijumlahkan. Halo, berapa? A tambah 3A. 4A, ya kan? A ditambah 3A, 4A. Begitu juga, nak. Yang sebelahnya. Yang saya warnai dengan hijau. 3B ditambah B juga 4D. Juga 4D. Oh, ini sudah muncul 4A. Sudah muncul 4D. Sayangnya 2D ditambah D baru 3D. Agar juga sama memiliki koefisien 2, maaf 4, berarti indikasinya persamaan yang terakhir ini kita kali 2. Maka persamaannya gini, nak. A tambah 3B tambah 2D yang nilainya 6.160. Sementara 3A tambah 1B yang nilainya 3.840. Ini sudah tidak diubah lagi. Yang diubah persamaan ketiga dengan cara persamaannya dikali 2. Kalau persamaan yang ketiga dikali 2, nah kalau dikali 2 ya, berarti 2 kali 2C munculnya 4C. 4C, 2 kali D, 2D. Hasilnya 2.940 dikali 2 menjadi 5.880. Sekarang lihat apa jadinya, nak. Kalau kita jumlah. A tambah 3A jadi berapa? A tambah 3A jadi berapa, nak? A tambah 3A jadi berapa? Tentu jadi 4A. Betul? Betul ya? 3B tambah B jadi apa? 4B. 2D tambah 2D jadi 4D. Sementara D-nya, maka sekarang persamaannya sudah serupa dengan soalnya. A tambah B tambah C tambah D. Dalam bentuk 4A tambah 4B tambah 4C tambah 4D. Nilainya sama dengan 0 tambah 0 tambah 0, 0. 6 tambah 4, 10 tambah 8, 80. Simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 8, 10 tambah 8, 8 juga. Simpan 1. 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10 tambah 5, 15. 4A tambah 4B tambah 4C tambah 4D sama dengan 15.880. Nah, nilai 15.880 itu sama dengan 16.000 dikurangi 120. Kita juga harus cerdas mengubah seperti ini, nak. Kenapa? Kita akan menyederhanakannya dengan cara membagi 4. Bagi 4 sehingga persamaannya sesuai dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C tambah D. Maka sekarang sudah muncul nilai kreatif. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 16 bagi 4. 4, 4.000. 120 bagi 4, 30. Maka hasilnya menjadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 3.970. Kayak gitu. Ya. Jadi dipastikan soal-soal Olimpiade itu intinya sebenarnya memacu cara berpikir kita supaya mau dan kreatif. Ya, mau dan kreatif. Persamaannya sudah dirancang. Maka untuk memudahkan kita dalam merancang, menyusun rangka cara berpikir lebih lanjut,
Jangan lihat yang besar, dikecilkan. 6A, 2B bagi 2. 6C, 3D bagi 3. Maka nanti dilihat polanya. A, 3A. Serupa dengan 3B dan B. Kalau dijumlahkan hasilnya sama. 4A dan 4B. Maka 2D-nya juga harus menjadi 4D. Maka dijumlahkan dengan D yang dikali 2. Maka persamaan ketiga dikali 2, nak. Sehingga 2C yang dikali 2 muncul sebagai 4C. Bukankah ini semua bagian dari rekayasa soal? Ya, ini bagian dari rekayasa soal. Nah, yang intinya di soal ini kita tidak ditanya berapa A, kita juga nggak perlu tahu berapa B, kita nggak perlu tahu berapa C, dan kita juga tidak ditanya berapa D. Yang ditanya adalah jumlah dari A tambah B tambah C tambah D itu berapa. Bukan nilai masing-masingnya. Nah, begitu ya. Paham kira-kira? Bisa ya? Jadi untuk penjumlahannya menjadi 3.970. Baik, nah ini karena menggunakan Zoom yang terbatas ya. Mungkin sesaat lagi kita akhiri Zoom sesi pertama ini. Nah, insya Allah kita akan segera masuk Zoom sesi yang kedua. Jadi istirahat sebentar. Nanti masuk lagi dengan cara seperti tadi ya, insya Allah ya. Masuk lagi nanti akan saya kirimkan link yang baru. Nah, jadi ini saya ingin pada pertemuan ini ada hal yang bisa kita pelajari bersama, pentingnya kemauan dan kreativitas dalam pengembangan diri ya. Baik, ini waktunya sudah habis, saya